Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita seringkali mendefinisikan diri kita dengan siapa kita di tengah-tengah keluarga. Aku ini milik siapa? Atau aku ini milik kelompok yang mana? Dunia hari ini memberikan kita banyak label tentang kita ini anak siapa, lulusan mana, circle-nya siapa. Dan hari ini kita punya istilah itu ordal, gitu, orang dalam. Ya. Sudah kita mengejar rasa aman dari sebuah pengakuan, kedekatan relasi, dan identitas sosial kita. Tapi ketika relasi itu rusak, kita memiliki satu gambar diri yang juga rapuh. Ketika keluarga mungkin mengecewakan kita, teman pergi, komunitas berubah, kita merasa kesepian dan kita kehilangan rumah. Saudara, di dalam pembacaan Matius pasal 12 ayat 46-50, di sini Tuhan memakai satu momen yang sederhana untuk menjelaskan apa arti keluarga bagi kita. Mari kita membaca. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagian yang tadi kita baca bukan bermaksud bahwa Tuhan Yesus menolak sebuah fungsi keluarga atau menjauhi keluarganya sendiri. Tapi dia ingin menyusun ulang sebuah makna yang baru dan mendefinisikan apa arti keluarga di dalam Tuhan. Bukan sekedar karena darah dan daging, tapi berdasarkan satu keterhubungan dengan kehendak Bapa. Saudara, Yesus sedang membangun satu komunitas keluarga baru dan ia mengundang kita untuk masuk. Saudara, ketika saudara-saudara dan ibunya mencari dia, justru dia mengatakan, "Siapa ibuku dan saudaraku?" Dia menunjuk kepada murid-muridnya. Saudara, dia tidak sedang mempermalukan ibunya atau bukan anti kepada keluarga. Tapi Yesus sedang menyatakan bahwa kerajaan Allah itu menciptakan ikatan yang lebih dalam dari sekedar ikatan darah. Disinilah Tuhan Yesus menantang sebuah identitas yang lama, bahwa kalau selama ini mereka menempatkan keluarga itu sebagai satu pusat hidup di mana status, warisan, keamanan, dan kehormatan yang harus dijaga. Maka ketika Yesus berkata, "Siapa ibuku?" itu menggoncang sebuah pilar yang paling kokoh dalam tradisi budaya Yahudi. Begitu juga dengan kita, waktu kita mengira identitas kita paling aman kalau kita berada di dekat orang yang tepat. Tapi Yesus berkata kedekatan yang paling menentukan itu bukan secara sosial, tetapi secara rohani. Saudara, identitas terdalam bukanlah sekedar siapa orang tuamu, tetapi siapa Tuhan bagimu. Saudara, melakukan kehendak Bapa bagi Tuhan Yesus itu bukan sebuah tiket atau prestasi yang harus dibuktikan, tapi sebuah tanda relasi. Coba bayangkan seperti ini. Seorang anak tidak melakukan kehendak bapaknya supaya dia menjadi resmi dianggap menjadi sebagai anak. Tapi dia melakukan kehendak bapaknya karena dia sudah menjadi anak. Dan dia sedang belajar mencintai nilai-nilai di dalam rumah dan keluarganya. Jadi ini menjadi satu berita Injil bahwa kita diterima menjadi anggota keluarga Allah, menjadi anak-anak Allah. Dan ketaatan kita itu menjadi buahnya. Sementara agama di luar sana berkata kamu harus taat, harus sempurna supaya kamu bisa diterima. Saudara, ketaatan kita bukan menjadi akar untuk memperoleh keselamatan, tapi adalah buah dari keselamatan. Disinilah Tuhan Yesus membuka sebuah pintu keluarga yang baru, sekalipun dia merasa dan bisa ditolak ataupun dipinggirkan. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah malu menyebut kita sebagai saudara. Keluarga Allah terbentuk bukan karena kita layak ada di situ, tapi karena Tuhan Yesus sudah membayar harga yang mahal dan mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan inilah keluargaku,
Artinya dia membentuk keluarga yang baru dengan darahnya sendiri. Saudara, apa yang kita bisa praktekkan dalam hidup kita setiap hari? Saudara, di sini kita diajak untuk memindahkan pusat identitas kita kepada hal-hal yang kokoh, di mana Kristus sendiri yang mengundang kita sebagai anggota keluarga Allah. Kita perlu mendefinisikan ulang kehidupan kita dalam keluarga rohani. Bukan sekedar tempat untuk hadir, tapi tempat menjadi anggota keluarga yang boleh menguatkan, mendoakan, dan memperhatikan satu dengan yang lain. Karena keluarga rohani bukan terjadi karena program, saudara. Karena kelompok yang ditentukan, bukan. Karena kita mau belajar memikul beban bersama-sama. Kita bertanggung jawab dan juga mengasihi satu dengan yang lain. Hari ini kita bisa melakukan kehendak Bapa melalui perkara-perkara yang kecil. Dengan berdamai, berhenti menggosip, belajar meminta maaf, menempati janji, memberi ketika kita mungkin sedang sulit. Dan ketaatan-ketaatan kecil itu adalah latihan kita menjadi serupa dengan Kristus. Itulah tanda rumah kita yang baru, yaitu rumah Bapa di surga. Saudara, hari ini mungkin kita datang dengan perasaan kita pernah ditolak, diabaikan, atau dibandingkan. Dan tidak pernah merasa cukup baik bahkan dalam keluarga kita sendiri. Kita bisa datang dengan kekosongan, sekalipun punya banyak relasi, tapi kita selalu merasa sendirian. Kabar baiknya, Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa. Dia mengangkat saudara dan saya menjadi anggota keluarga Allah. Tuhan Yesus ingin berkata kepadaku dan kepada saudara, kalianlah keluargaku. Kita menjadi anggota keluarganya karena kita menjadi miliknya. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita belajar taat kepada Dia. Karena kita sudah diterima dan dikasihi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami tidak perlu mencari pengakuan yang lain karena kami sudah ditebus, diangkat, dan diterima menjadi anggota keluarga Allah. Kami hanya perlu justru mengasihi Tuhan, mentaati dan melakukan kehendak Bapamu. Karena kami ada, sudah di dalam rumah. Kami ada untuk satu sama lain. Kami ada juga untuk menjadi berkat. Dan juga dipanggil untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Berkati kami ya Tuhan. Dan terima kasih untuk keluarga-keluarga rohani yang baru. Di tengah-tengah keluarga-keluarga fisik yang kami juga sudah miliki. Pakai kami untuk menjadi berkat dan terang di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.